Bab 1761. Terlepas dari itu, 9 tentara tampak seperti satu kekuatan besar di luar, tetapi tentu saja ada beberapa agenda pribadi di antara masing-masing benteng. Jika mereka benar-benar memulai pertempuran, anggota benteng tertentu tidak akan memberikan segalanya karena mereka takut banyak dari orang-orang mereka akan mati. Oleh karena itu, mereka yang ingin tetap hidup harus mencoba yang terbaik dalam meningkatkan kekuatan bertarung mereka dan meningkatkan kekuatan tempur semua orang. Dalam hal ini, mereka akan dapat bereaksi terhadap situasi yang tiba-tiba. Harus disebutkan bahwa teknik seni bela diri yang diperoleh Jack kali ini sangat bagus. Bahkan saat dia tidak berlatih di siang hari, pusaran di tubuhnya bisa terus berputar. Ini membantunya untuk secara proaktif menyerap Qi dari atmosfer yang pada gilirannya perlahan-lahan meningkat dan menstabilkan kekuatan bertarungnya. Jika dia duduk untuk berlatih di malam hari sesuai dengan teknik seni bela diri, efeknya pasti akan lebih baik. Menurut situasi saat ini, levelku akan benar-benar stabil setelah 2 hari lagi. Pada saat itu, saya dapat mencoba memperbaiki pil perantara kelas 3 dan saya tidak perlu takut pada master biasa di tingkat dewa tertinggi. Jack diam-diam memikirkannya dan sedikit berharap ke arah itu. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia tidak akan bisa melawan ketika dia berhadapan langsung dengan master sejati. Namun, 2 murid yang terluka parah dari klan pertumpahan darah kembali ke sekte mereka dengan cara yang sangat malu. Penatua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kedua murid langsung bergegas ke kamar tetua pertama klan pertumpahan darah dan mulai berteriak keras. Penatua pertama bersiap-siap untuk beristirahat. Dia bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat kedua murid itu. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Bukankah kalian memiliki kecakapan bertarung yang cukup tinggi? Bagaimana kalian bisa terluka ketika kalian berdua berada di tingkat dewa pamungkas tahap pertama? Apakah kalian bertemu dengan monster yang kuat? Binatang buas sambil mencari harta karun di hutan. Salah satu dari mereka berkata, ada terlalu banyak dari mereka dan beberapa dari mereka berada di tingkat dewa tertinggi tahap pertama dan tahap puncak tingkat dewa sejati. 2 dari 4 orang kami meninggal dan kami lolos dengan banyak kesulitan. Penatua pertama mengerutkan kening dan berkata, siapa mereka? Mungkinkah mereka anggota 9 tentara? Sial, anggota 9 tentara berani mengambil tindakan terhadap kita. Ini kedengarannya tidak benar. Bahkan anggota 9 tentara tidak akan bertindak tanpa malu-malu. Bagaimana begitu banyak dari mereka mengepung dan menyerang kalian berempat? Berapa banyak orang di sana? Ada beberapa ribu dari mereka dan mereka menyebutkan bahwa mereka adalah anggota Aula Kerajaan Ilahi. Kami kemudian menyadari bahwa orang-orang ini bukan anggota 9 tentara, mereka adalah orang-orang dari dunia yang ditinggalkan. Pria lain memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Selama perjalanan kami kembali, kami bertemu anggota dari beberapa keluarga lain. Kami diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan ternyata, cukup banyak pasukan yang datang bersama mereka. Ada total 400 hingga 500 ribu orang. Ya Tuhan, apakah ini semua benar? Ini adalah masalah besar dan kalian tidak bisa berbohong. Jika aku mengetahui bahwa ada di antara kalian yang berbohong kepada kami, hari yang sama tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Penatua pertama klan pertumpahan darah berdiri dari kursinya dengan gembira setelah dia mendengar ini. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Itu benar, Penatua pertama. Lihatlah keadaan memalukan yang kita alami, apakah kita terlihat seperti perlu berbohong kepada Anda? Penatua, Anda harus berdiskusi dengan Master Sekte tentang ini karena ini adalah masalah yang sangat penting. Kedua murid memandang Penatua pertama dengan cemas karena mereka takut Penatua pertama tidak akan mempercayai mereka. Bab 1762 Penatua pertama tidak ragu lama. Segera, dia mengumpulkan para tetua lainnya dan Master Sekte. Master Sekte klan pertumpahan darah dan para tetua memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Beberapa dari mereka sibuk berlatih sementara beberapa bersiap untuk tidur. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Penatua pertama akan mengumpulkan mereka begitu larut malam. Penatua pertama, ada apa? Ini sudah larut malam dan semua orang bersiap untuk beristirahat. Mengapa kamu membangunkan kami? Master Sekte memandang Elder pertama dan bertanya dengan bingung. Dia mengerti betul bahwa Penatua pertama adalah orang yang bertindak sangat hati-hati. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi jika dia tiba-tiba mengumpulkan mereka begitu larut malam. Jika tidak,
Berdasarkan karakteristik tetua pertama, dia tidak akan melakukannya. Ini, penatua pertama tersenyum pahit sebelum dia menjelaskan kepada sekelompok orang di sana. Tuan Paviliun, saya tidak akan mengumpulkan semua orang di sini jika itu bukan masalah serius. Masalah kali ini benar-benar mengejutkan. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang legenda dunia yang ditinggalkan, kan? Tetua kedua langsung berkata sambil tersenyum, pasti. Sekitar 6 bulan yang lalu, bukankah beberapa orang dari dunia yang ditinggalkan memasuki area ini? Itu semua terjadi karena tetua dari Pavilion Below Cloud dari Anti-Alliance Guard masuk ke mood dan ingin melakukan perjalanan keluar. Dia kebetulan bertemu orang-orang itu di pintu masuk dan memimpin orang-orang itu masuk. Karena masalah ini, kami, anggota pengawal aliansi, bahkan mengutuk mereka atas tindakan mereka. Penatua kedua berhenti di sini sebelum dia berkata dengan ekspresi ratapan di wajahnya, namun, masalah ini diabaikan secara diam-diam karena orang-orang yang datang masih muda dan tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi. Tentu saja, kami setuju karena orang-orang itu setuju bahwa mereka tidak kembali ke dunia yang ditinggalkan. Penatua ketiga mengerutkan kening dan memikirkannya sebelum dia berkata, Penatua pertama, mengapa Anda membawa masalah ini ke depan? Mungkinkah orang-orang itu adalah tuan dan telah meningkat dengan cepat? Namun, orang-orang itu biasa berlatih di tempat-tempat tanpa banyak chi dan itu wajar bagi mereka untuk merasa seperti memasuki dunia baru ketika mereka tiba-tiba tiba di sini. Wajar jika kecakapan bertarung mereka meningkat secara tiba-tiba. Tidak perlu bagimu untuk membuat keributan besar karenanya. Penatua keempat segera menggelengkan kepalanya dan menebak. Ini tidak mungkin. Jika itu hanya masalah kecil, penatua pertama tidak akan membuat keributan besar dan mengumpulkan kita semua di sini. Terlebih lagi, ini sudah larut malam. Dia bisa saja memberitahu kita tentang hal itu selama pertemuan besok. Saya pikir beberapa orang lain dari dunia yang ditinggalkan pasti telah masuk ke daerah ini. Semua orang menarik napas setelah mereka mendengar ini karena mereka jelas terkejut dengan apa yang dikatakan penatua keempat. Penatua ketiga sekali lagi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, ada kemungkinan kecil untuk itu terjadi, kan? Kecuali jika insiden sebelumnya terulang kembali dan anggota pengawal anti-aliansi secara proaktif pergi untuk membawa orang ke sini. Orang-orang dari dunia yang ditinggalkan perlu mengumpulkan ketujuh bola batu itu jika mereka ingin memasuki area ini atau mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana mereka sebenarnya masuk. Tetua pertama berkata sambil tersenyum pahit ketika dia melihat bagaimana orang-orang membuat tebakan. Yang saya tahu adalah bahwa ketika orang-orang kami pergi ke hutan di depan 9 tentara untuk mencari rumput roh untuk menyelesaikan tugas sekte, mereka bertemu orang-orang ini dan mulai berkelahi dengan mereka. Orang yang mana? Master sekte dari klan pertumpahan darah memiliki kerutan yang dalam di wajahnya setelah dia mendengar ini. Sepertinya sejumlah besar orang telah memasuki tempat kita. Jika jumlahnya sedikit, bukankah sangat mudah bagi murid kita untuk membunuh mereka yang berada di tingkat dewa atau setengah dewa yang sebenarnya? Bab 1763. Penatua pertama mengangguk. Tidak hanya sejumlah besar dari mereka masuk, tetapi mereka juga sudah berada di area ini selama lebih dari 20 hari. Beberapa dari mereka telah menembus ke tingkat dewa pamungkas tahap pertama. Poin yang paling penting adalah itu juga, banyak dari mereka telah memasuki daerah itu. Situasi yang dipelajari murid kami tentang mereka adalah bahwa selain dari kekuatan utama dari daratan, kekuatan dari laut juga telah masuk. Setidaknya ada 400 hingga 500 ribu orang secara total. Petik 2. Penatua pertama berhenti di sini sebelum dia melanjutkan berbicara. Mereka bahkan melihat tubuh beberapa orang itu selama perjalanan mereka kembali. Beberapa orang kita, yang berada di tingkat dewa tertinggi tingkat kedua, juga telah mati. Sudah jelas bahwa murid-murid kita memiliki pertempuran besar dengan partai lain. Apa? Master Sekte Klan Pertumpahan Darah terkejut ketika mendengar ini. Jika seorang anggota tingkat dewa tertinggi tingkat pertama terbunuh, ini berarti orang-orang kita dikepung dan diserang oleh pihak lain. Itu normal bagi orang-orang kita yang berada di tingkat dewa atau setengah dewa yang sebenarnya untuk mati. Itu juga normal bagi level untuk mati. Namun, sangat tidak normal bahkan murid di tingkat dewa pamungkas tahap kedua telah mati. Mata penatua kedua segera menyala saat dia berdiri sambil berkata dengan gelisah. Anggota 9 tentara pasti telah mengambil tindakan. Jika tidak,
Murid tingkat dewa tertinggi kelas 2 tidak akan mati dengan mudah. Benar, 9 tentara hanyalah kekuatan kecil di bawah perlindungan pengawal anti-aliansi. Mereka sudah tumbuh menjadi terlalu banyak. Beraninya mereka mengambil tindakan terhadap orang-orang kita. Penatua ketiga membanting meja dan mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia ingin segera melakukan serangan ke wilayah 9 tentara. Mengenai ini, kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka membantu orang-orang itu, jadi kami harus menahan diri untuk tidak mengatakan itu. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa orang-orang dari 9 tentara mengambil tindakan. Master Sekte dari klan pertumpahan darah terdiam sejenak sebelum dia melanjutkan berkata, bagaimana dengan ini, mari kita mengirim seseorang untuk memberitahu klan Raja Pedang tentang masalah ini besok pagi. Selain itu, beritahu mereka untuk menjaga area eksternal dari klan Raja Pedang, hutan untuk mencegah orang luar itu menyebar kemana-mana. Kemudian, kami akan mengirim sebagian dari orang-orang kami ke hutan dan membunuh orang-orang itu. Kedengarannya bagus. Aku sudah membenci orang-orang dari 9 tentara sejak lama. Mereka tidak memiliki banyak anggota yang berada di tingkat dewa tertinggi seperti kita. Sekarang Master Sekte kita memasuki tingkat penembusan jiwa kelas 2, kami akan memiliki harapan untuk memusnahkan seluruh 9 tentara jika Anda berhasil membunuh Master Benteng pertama dari 9 tentara, Austin Drago. Penatua ketiga sangat bersemangat setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Sekte Klan Pertumpahan Darah, Edward Grey. Dia dulu memiliki seorang murid perempuan yang sangat dia banggakan. Murid itu dibunuh oleh anggota 9 tentara karena pertengkaran dengan mereka. Dia hampir muntah darah karena marah ketika itu terjadi. Dia ingin memusnahkan seluruh 9 tentara selama waktu itu, tetapi klan pertumpahan darah tidak sekuat mereka sekarang. Master Sekte membujuknya untuk menanggung banyak hal dan dia telah melakukannya selama beberapa tahun. Tanpa diduga, kesempatan itu akhirnya tiba hari ini. Kesempatan untuk membalaskan dendam murid perempuan tercintanya akhirnya ada di sini. Baiklah, mari kita lakukan ini karena semua orang setuju. Ada kemungkinan kecil bahwa kita harus dapat sepenuhnya melenyapkan 9 tentara. Namun, mungkin saja melukai mereka dengan parah dan membuat mereka melarikan diri dari tempat mereka tinggal sekarang. Saat itu, kita akan menjadikan wilayah 9 tentara sebagai salah satu markas kita. Murid-murid kita akan memasuki hutan untuk mencari bahan tambahan bela diri dengan sengaja dan mengirimkan bahan itu kembali kepada kita. Ini adalah sesuatu yang telah saya nantikan. Edward tersenyum dingin dan tatapan berbahaya melintas di matanya. Bab 1764. Setelah satu malam pelatihan, kecakapan bertarung Jack telah meningkat pesat. Ranah tingkat dewa pamungkas tahap keempatnya juga semakin stabil. Keesokan paginya, Jack dan yang lainnya bertemu dengan cukup banyak murid dari Sekte Raja Ilahi tidak lama setelah mereka meninggalkan tempat itu. Para murid juga senang setelah mereka bertemu Harry dan yang lainnya. Mereka memberitahu Jack dan yang lainnya tentang pertengkaran mereka dengan murid-murid klan pertumpahan darah. Jack memikirkannya sebelum berbicara dengan Nash dan yang lainnya. Ayah, kita perlu menemukan anggota keluarga putih, keluarga Cabello, dan orang-orang dari Paviliun Raja dan Dewa sesegera mungkin dalam beberapa hari ini. Kita harus segera mengumpulkan mereka yang memiliki hubungan baik dengan kita. Kita tidak bisa dipisahkan karena mereka tidak hanya akan dibunuh oleh monster atau diburu oleh anggota Aula Kerajaan Ilahi, mereka bahkan mungkin dibunuh oleh murid-murid klan pertumpahan darah yang memasuki hutan ini, ditaklukkan oleh orang-orang ini. Nash juga mengangguk. Kamu benar. Kami akan berada dalam masalah jika klan pertumpahan darah mengirim beberapa anggota tingkat dewa tertinggi tingkat keempat atau bahkan kecakapan bertarung yang lebih tinggi karena mereka akan dapat membunuh sejumlah besar orang kami. Kami telah mengumpulkan 2.000 hingga 3.000 orang di sini tetapi selusin murid mereka mungkin dengan mudah membunuh orang-orang kita dan itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Alejandro, di sisi lain, bergabung dengan percakapan itu. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka semua karena ini adalah hutan yang sangat besar dan semua orang telah dipisahkan. Namun, ada satu keuntungan. Ketika kami pertama kali memasuki area, perkelahian tersebar dan terjadi di mana-mana. Ini berbeda kan, sekarang setelah suara perkelahian terdengar, itu jelas antara dua kelompok orang, dan tempat di mana perkelahian ini terjadi telah berkurang. Dalam hal ini, semua orang sudah mulai berkumpul bersama dan mereka telah menemukan orang-orang dari pasukan mereka sendiri. Jack berbicara dengan senyum pahit di wajahnya.
Ada pro dan kontra untuk masalah ini. Jika sekelompok besar orang berkumpul bersama dan tidak banyak anggota yang berada di tingkat dewa tertinggi, seluruh kelompok orang akan dengan mudah dibunuh jika mereka ditemukan oleh pertumpahan darah. Murid resmi klan. Jika mereka terpisah, ada kemungkinan kecil bahwa pihak lain dapat membunuh semua orang karena hutannya sangat besar. Helena memiliki kerutan di wajahnya. Kita akan lebih kuat jika kita berkumpul bersama tetapi kita masih tidak dapat dibandingkan dengan klan pertumpahan darah. Jika mereka adalah murid biasa atau informal, akan mudah untuk mengalahkan mereka. Namun, kita akan dengan mudah dimusnahkan jika orang-orang itu adalah murid atau tetua formal. Oleh karena itu, tidak akan bermanfaat bagi kita jika kita berencana untuk mengumpulkan sisa anggota keluarga putih atau keluarga Cabello. Di sisi lain, Kenneth berkata, mungkin tidak bermanfaat bagi orang lain untuk mengumpulkan orang-orang mereka, tetapi itu akan jauh lebih baik bagi kita. Lagi pula, ada cukup banyak dari kita di sini yang berada di tingkat dewa tertinggi dan Master Jack mampu membunuh mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Oleh karena itu, akan menjadi yang paling aman bagi yang lain untuk menemukan kita. Helena mengangguk dan menjawab, itu benar. Berdasarkan kekuatan tempur Jack saat ini, kita akan cukup aman kecuali kita bertemu dengan tetua atau master sekte mereka. Namun, kami akan menjadi target besar dan dapat dengan mudah ditemukan jika ada terlalu banyak dari kami. Aku menyadari sekarang bahwa berkumpul bersama dan bepergian secara terpisah bukanlah pilihan yang baik. Yang lain juga merasakan gelombang sakit kepala dan mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menangani situasi ini. Harry terdiam beberapa saat sebelum dia berkata sambil menatap Jack, Jack memiliki kecakapan bertarung tertinggi dan kekuatan tempur terkuat. Aku tidak peduli dengan orang lain, aku akan mendengarkannya. Apapun yang dia katakan mengapung bersamaku seperti yang aku rasakan bahwa mengikuti Tuan Muda Jack adalah pilihan yang paling aman. Jack terdiam. Semua orang di sana, memandangnya karena mereka jelas menunggunya untuk membuat keputusan. Dia memikirkannya dan berkata, tidak peduli apa, mari kita temukan orang-orang kita atau pasukan yang memiliki hubungan baik dengan kita dan mereka yang bersedia mengikuti jejak kita. Beberapa pasukan mungkin tidak mau ikut dengan kita bahkan jika kami bersedia membiarkan mereka mengikuti kami. Mari kita temukan mereka dan biarkan mereka memahami situasi kita. Beberapa orang mungkin tidak tahu seperti apa situasi di luar dan tidak tahu tentang kondisi umum daerah ini. Itu benar. Setidaknya kita harus memberitahu yang lain bahwa ada kemungkinan di mana kita telah ditunjuk oleh klan pertumpahan darah. Semua orang mungkin berhenti membunuh satu sama lain karena ini. Jika tidak, pasukan kita akan melemah karena saling membunuh sebelum musuh datang. Nash memikirkannya dan berkata, iya, setidaknya anggota keluarga Cabello berharap bisa bertemu dengan kita. Bab 1765. Alejandro berkata sambil menganggukkan kepalanya karena dia sangat percaya diri terhadap kesetiaan anggota keluarga Cabello. Ayo pergi. Ada beberapa suara perkelahian di sekitar area itu. Ayo pergi sekarang untuk melihatnya. Jack terbang untuk melihatnya. Dia menunjuk ke kanannya dan berkata. Sekelompok orang segera terbang menuju daerah itu. Segera, mereka melihat bahwa Kevin memimpin sekitar 1.000 anggota keluarga Cabello dalam pertarungan melawan 2.000 anggota keluarga Lagorio dan murid sekte Langit Awan. Kevin dan dua tetua lainnya dari keluarga Cabello telah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1 saat ini. Namun, pihak lain memiliki 4 anggota di tingkat dewa tertinggi kelas 1 dan mereka lebih unggul dalam hal jumlah orang. Ini menyebabkan Kevin dan yang lainnya berada dalam situasi yang benar-benar pasif. Mereka jelas ditekan oleh pihak lain dalam pertarungan ini. Sialan, anggota keluarga Lagorio dan Cloud Sky Sect benar-benar B-star karena mereka selalu melawan keluarga Cabello kita. Kevin mulai memarahi saat dia bertarung karena dia benar-benar tidak senang dengan situasinya. Haha, Anda harus menyalahkan anggota keluarga Cabello karena terus-menerus membantu keluarga putih. Karena Anda adalah teman baik keluarga putih, Anda adalah musuh dari Sekte Langit Awan dan keluarga Lagorio kami. Seorang lelaki tua dari Cloud Sky Sekte berteriak keras. Namun, Kevin Cabello, saya tahu bahwa Anda adalah alkemis keluarga Cabello. Kami dapat menyelamatkan hidup Anda jika Anda memilih untuk menyerah. Namun, Anda harus mengolah pil untuk orang-orang kami di masa depan. Apakah Anda mengerti? Kevin sangat marah. Bajingan,
Kalian adalah musuh kami dan kalian ingin saya mengolah pil untuk musuh saya. Apakah Anda bermimpi? Haha, kamu seharusnya menganggap ini benar karena kamu baru saja menembus ke tingkat dewa tertinggi dengan banyak kesulitan dan umurmu baru saja meningkat. Betapa sia-sianya jika kamu mati di sini. Setelah kamu memilih untuk menyerah kepada kami tidak akan menjadi musuh dan Anda adalah salah satu anggota kami. Bukankah cukup normal bagi seseorang untuk mengolah pil untuk anggotanya? Orang tua dari Cloud Sky Sekte tertawa terbahak-bahak dan dia jelas tidak perlu berharap untuk membunuh Kevin. Lagi pula, alkemis adalah profesi yang mulia, terutama yang kedua, alkemis kelas seperti Kevin. Dia mungkin telah mengalami beberapa peningkatan dan membuatnya tetap hidup akan sangat bermanfaat bagi orang-orang ini. Bletch, aku lebih baik mati daripada menyerah. Ucap Kevin dengan penuh kebencian. Bab 1766. Kamu pria tua yang keras kepala. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan kami karena membunuhmu. Orang tua yang berdiri di seberangnya telah kehilangan kesabarannya. Serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia tidak menahan diri ketika dia mengambil tindakan. Penatua pertama, lihat, di sana, teriak seorang pemuda dari keluarga Cabello, menunjuk ke suatu arah. Dia berseru, mereka terlihat seperti anggota keluarga Cabello kami, dan tampaknya anggota keluarga putih juga ada di sana. Syukurlah ada banyak dari mereka, dan itu adalah kelompok orang utama kami. Kami akhirnya bertemu dengan anggota utama kami, tim orang. Mata anggota keluarga Cabello lainnya memerah. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati, tetapi mereka melihat harapan dalam situasi dan kemenangan. Ini benar-benar anggota keluarga dan anggota kami yang lain. Mata Kevin juga berubah menjadi merah dalam kegembiraan. Tuan, kami di sini. Cepat datang dan selamatkan kami. Sementara itu, lawan mereka menjadi pucat ketika mereka menyadari bahwa itu memang Jack, dan ada total 10.000 hingga 20.000 orang bersamanya. Lari, Chuck, kenapa jumlahnya banyak? Anggota keluarga Lagorio dan Cloud Sky Sek sangat ketakutan sampai-sampai momentum mereka sebelumnya telah lama hilang. Membunuh mereka. Jack tidak akan menahan diri ketika mengetahui bahwa mereka adalah musuh lamanya. Menyerahkan pesanannya, dia melesat maju, tercepat yang pernah dia lakukan. Chuck, kalian memiliki keinginan mati karena ingin melawan anggota keluarga Cabelloku. Alejandro dan yang lainnya bergegas maju dengan cepat. Mereka telah mengkhawatirkan Kevin dan yang lainnya selama ini, dan setelah bertemu dengan kelompok orang ini, mereka ingin membunuh setiap petarung lawan terakhir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Orang-orang dari Sekte Langit Awan sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, melihat betapa cepatnya mereka bergerak. Tidak diragukan lagi akan sulit untuk menghindari mereka dengan kecepatan itu. Sialan, seseorang di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Mereka pasti telah mencapai tingkat Dewa Pamungkas kelas 3 atau 4. Seseorang yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1 benar-benar putus asa. Dalam hitungan detik, Jack dan yang lainnya berada tepat di depan mereka, mengepung lawan mereka di setiap sudut. Lawan mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Menyerang. Jack mengeluarkan pedang dengan lambaian tangannya, dan setelah mengaktifkan chi-nya, dia mengayunkan pedangnya keluar. Suara mendesing. Gelombang aura pedang yang panjang segera bergegas ke depan dan langsung membunuh lebih dari 100 orang. Aura pedang sangat luas dan memiliki ekor panjang yang menutupi seluruh area. Ya ampun, serangan Jack langsung membunuh orang-orang itu, terlepas dari apakah mereka berada di tingkat dewa sejati atau tingkat dewa tertinggi kelas 1. Kevin ternganga melihat pemandangan itu. Apa kekuatan bertarungnya saat ini lagi? Sepertinya dia meningkat pesat setelah memasuki area ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia melihat lagi. Entah itu Nash dan Kenneth, keduanya dari arah lain atau tuan keluarga mereka, Alejandro, semuanya sangat kuat dan berhasil membunuh beberapa ratus orang dalam beberapa gerakan. Pada tingkat ini, mereka tidak hanya akan menang, tetapi mereka juga tidak akan dikenakan harga yang mahal untuk itu. Bab 1767. Level tertinggi kelas 3. Kevin kemudian merasakan fluktuasi dari tubuh Alejandro dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia telah menembus level dewa tertinggi kelas 1 dengan banyak kesulitan, namun Alejandro dan yang lainnya sudah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 3. Adapun kekuatan tempur Jack, dia tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Alejandro dan yang lainnya.
Kekuatan tempurnya jelas bukan yang bisa dicapai seseorang di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Apa kekuatan bertarung Jack yang sebenarnya sekarang? Kevin meratap. Jack selalu mampu mengejutkan mereka dan bahkan menggulingkan kognisi mereka. Dia sudah berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4, kata Helena yang tersenyum kepada Kevin saat dia terbang, tapi dia mampu membunuh seorang master di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Sekumpulan besar murid klan pertumpahan darah memasuki area itu, dan jika bukan karena Jack, kita semua sudah mati sekarang. Dia membunuh murid klan pertumpahan darah, yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7 dengan kecakapan bertarung tingkat dewa tertinggi kelas 4. Kevin sekali lagi menarik napas dalam-dalam dan tertegun beberapa saat. Dia kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apa itu klan pertumpahan darah? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang mereka? Sudut mulut Helena bergetar. Tampaknya penatua pertama dan yang lainnya cukup beruntung untuk tidak bertemu murid dari klan pertumpahan darah setelah berada di daerah itu selama berhari-hari. Dengan itu, Helena merinci kepada Kevin semua yang dia ketahui dari beberapa hari terakhir ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membantu dalam pertarungan di depannya. Ekspresi Kevin goyah setelah mendengar semuanya dari Helena. Karena klan pertumpahan darah adalah anggota penjaga aliansi, aku khawatir anggota klan pertumpahan darah akan segera menyerang hutan ini. Dia memikirkannya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa Angus dan yang lainnya telah kembali ke 9 tentara untuk melaporkan hal ini? Anggota 9 tentara ada di dekatnya, dan masuk akal bagi mereka untuk membantu kami. Jika mereka mau membantu kita, mereka seharusnya bergegas lebih cepat daripada anggota klan pertumpahan darah, kan? Seharusnya begitu, tapi Angus, Hendrik, dan yang lainnya mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan klan pertumpahan darah agak lebih kuat dari mereka. Klan pertumpahan darah memiliki sedikit lebih banyak anggota di tingkat dewa tertinggi dibandingkan dengan mereka, dan mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membujuk manajemen atas mereka. Oleh karena itu, kami tidak tahu bagaimana anggota 9 tentara akan memutuskan. Helena mengerutkan kening sebelum menawarkan senyum bungkam. Aku hanya takut mereka akan memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Kurasa itu tidak mungkin. Bukankah mereka anggota pengawal anti-aliansi? Kecil kemungkinan mereka akan memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Kata Kevin perlahan setelah beberapa saat terdiam. Ngomong-ngomong, penatua pertama, apakah kamu mengalami peningkatan dalam hal budidaya pil? Helena bertanya, agak penasaran. Kevin tampak bangga ketika dia mengemukakan budidaya pil dan dengan demikian menjawab dengan tersenyum, haha. Saya cukup baik. Saya telah meningkat cukup banyak. Saya mampu mengolah pil premium kelas 2, dan saya dapat mencoba berkultivasi kelas 3 pil dasar. Bisa dibilang aku memiliki pencapaian yang cukup bagus. Dia memandang Jack, yang masih bertarung. Sebelum melanjutkan, Jack pasti sibuk berlatih untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya, dan dia pasti tidak punya waktu untuk mengolah pil. Seharusnya aku menyusulnya dengan sekarang. Dia kemudian dibalas dengan kekehan Helena. Bingung, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan cemberut, tidak. Dia pasti memiliki terobosan besar, atau kecakapan bertarung mereka tidak akan meningkat begitu banyak. Orang ini jelas adalah alkemis kelas 3, dan dia setidaknya sepertiga alkemis dasar kelas. Melihat betapa terkejutnya Kevin, Helena tersenyum menambahkan, dia bukan hanya seorang alkemis kelas 3, tetapi dia saat ini adalah seorang alkemis menengah kelas 3 dan meneliti bagaimana mengolah pil premium kelas 3. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Ini terlalu tidak manusiawi. Aku benar-benar tidak punya harapan untuk mengejar. Kevin terdiam, tapi dia kemudian tersenyum. Haha, ini hebat. Sekarang orang ini adalah alkemis menengah kelas 3, aku akan mengganggunya setiap hari dan memintanya untuk mengajariku cara mengolah pil kelas 3. Bab 1768, jangan khawatir. Dia pasti akan mengajarimu, melihat bahwa kamu berbagi ikatan yang baik dengannya. Helena tersenyum dan melanjutkan, namun, ada beberapa masalah saat ini. Kami tidak tahu kapan orang-orang dari klan pertumpahan darah akan menyerang tempat ini, dan dia mungkin tidak punya waktu untuk mengajarimu sekarang. Selain itu, dia berencana untuk mencari waktu untuk memperbaiki pil perantara kelas 3 yang dia kembangkan sebelumnya. Dia mungkin bisa meningkatkan 2 hingga 3 nilai lagi dalam hal kecakapan bertarungnya dengan melakukan itu. Ya ampun, dia mampu membunuh orang-orang di tingkat dewa tertinggi kelas 7, sekarang dia di tingkat dewa tertinggi kelas 4.
Jika dia menerobos kedua atau tiga tingkat lagi, apakah dia bisa membunuh mereka yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 9? Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 1, dia hampir mencapai tahap itu. Kevin sekali lagi berseru ketika mendengar apa yang dikatakan Helena. Semua harapan kita ada pada Jack. Kita akan jauh lebih aman jika dia mampu menembus kekuatan bertarungnya. Helena menghela nafas sebelum dia menambahkan, tidak peduli apa, kami benar-benar tidak memiliki cukup anggota di tingkat dewa tertinggi. Selain itu, bahkan jika lebih banyak dari mereka yang berada di tahap puncak tingkat dewa sejati menerobos, mereka hanya di tingkat dewa pamungkas kelas 1. Adapun murid formal klan pertumpahan darah, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mereka miliki di tingkat dewa pamungkas kelas kedua, ketiga, kelima, atau bahkan kelas 6. Yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan kekuatan kami sesegera mungkin dan berharap anggota 9 tentara dapat membantu kami. Kevin menatap ke kejauhan, di luar batas hutan, dan menantikan kedatangan anggota 9 tentara. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara pertempuran yang tersebar telah menghilang pada saat itu, dan pertempuran di daerah ini telah berakhir. Semua orang mulai mengumpulkan piala mereka. Saat itulah Jack terbang ke arah Kevin dan yang lainnya, sambil tersenyum menyapa, Penatua pertama Cabelo, sudah lama sekali. Lumayan, kamu sudah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1. Kevin terdiam dan menjawab, kamu berani mengumumkan itu, anak muda. Nyonya pertama baru saja memberitahuku semuanya, bahwa kamu sudah menjadi alkemis menengah kelas 3. Anda harus mengajari saya cara mengolah pil, mengingat waktu luang. Jangan khawatir, aku pasti akan mengajarimu ketika kita punya waktu. Jack tersenyum. Pada saat ini, Nash dan yang lainnya telah mengumpulkan piala mereka. Ayo pergi, Jack. Kita akan mengikuti aturan kita yang biasa dan mencari tempat agar kamu bisa memilih. Ayo bagi piala kita. Harry terbang dengan senyum di wajahnya. Meskipun mereka tidak dapat mengumpulkan banyak item karena mereka lebih lemah, bersama Jack dan yang lainnya membuat mereka merasa aman. Selain itu, mereka mendapatkan item seperti mereka mengambilnya dari lantai. Dalam beberapa hari ini, mereka menerima cukup banyak manfaat. Kehidupan seperti itu benar-benar menyenangkan. Kemudian, ledakan, ledakan, ledakan. Suara orang berkelahi bisa terdengar dari lingkar luar hutan, dan itu terjadi di beberapa tempat. Namun, mereka tidak bertahan lama, dan segera berhenti. Ini buruk. Ada situasi. Jack mendengarkan suara pertempuran dengan hati-hati, dan ekspresi wajahnya menjadi gelap. Dia langsung bergegas menuju langit dan menatap ke kejauhan. Bagaimana situasinya? Nash dan yang lainnya juga terbang dan melihat ke hutan yang jauh. Suara pertarungan di sana sangat berbeda dibandingkan sebelumnya, dan ada perubahan besar. Selain itu, suara pertarungan dari setiap tempat tampaknya terhubung menjadi satu baris. Sial, jika tebakanku benar, para anggota dari klan pertumpahan darah telah tiba, dan mereka sudah mulai memasuki hutan. Bab 1769. Ekspresi Jack berubah kaku saat memikirkannya. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang itu datang begitu cepat. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Jack, terang-terangan tidak mengerti. Jack mempertimbangkan pikirannya sebelum melihat ke belakang dan menunjuk ke salah satu puncak gunung saat dia berbicara, inilah yang akan kita lakukan. Gunung di sana cukup jauh dari tempat ini, dan kalian akan menuju ke sana. Jika Anda bertemu salah satu anggota kami dalam perjalanan, jelaskan semuanya dan suruh mereka berlari. Waktu adalah hal yang penting, mengingat kami tidak tahu apakah orang-orang dari 9 tentara akan bergegas, tetapi jelas bahwa kami dijaga oleh pihak lain dari area luar sekarang. Kita perlu membeli lebih banyak waktu dan membiarkan mereka yang mampu menembus ke tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama untuk terobosan sesegera mungkin. Kevin memikirkannya dan mengeluarkan beberapa pil sebelum memberikannya kepada beberapa anggota di tahap puncak tingkat dewa yang sebenarnya. Aku punya beberapa pil premium kelas 2 di sini bersamaku, dan itu akan cukup untuk membantu semua orang menerobos ke tingkat dewa tertinggi kelas 1. Ambil ini, dan bagikan di antara kalian sendiri. Jack juga mengeluarkan beberapa pil dengan membalik tangannya. Ada beberapa pil kelas 2 premium dan 3 kelas 3 SD di sini. Ayah, kamu bisa membaginya dengan yang lain. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak pergi bersama kami? Nash menatap Jack. Dari cara Jack berbicara,
sepertinya dia tidak berencana untuk pergi bersama mereka. Aku akan tetap bersama para tetua untuk mencoba dan menebas beberapa murid mereka. Kami akan bertindak sesuai dengan keadaan dan membuat keributan yang cukup untuk menunda tindakan mereka. Kami akan melihat apakah kami dapat menunda mereka dari berlarian. Dengan ini, kalian akan dapat berkumpul di puncak gunung itu. Kami akan memberimu waktu untuk mengumpulkan semua orang. Yang terbaik adalah jika semua orang dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka bersama. Yang bisa kita lakukan adalah menunda beberapa waktu. Jack melihat jauh sebelum melanjutkan, kami beruntung karena hutan ini cukup besar. Ini akan memakan waktu beberapa hari bagi kalian untuk terbang dari sini ke gunung, dan itu akan memakan waktu lebih lama lagi jika mereka perlahan menyapu tempat untuk mencari orang-orang kita. Ingat, jangan terlibat dalam pertempuran jika memungkinkan. Akan sulit bagi mereka untuk menemukan kalian jika kita bersembunyi di hutan saat kita terbang. Aku akan pergi bersamamu. Apa yang kamu coba sangat berbahaya. Jika kita akan mati bersama. Nash tahu bahwa akan sangat berbahaya jika Jack tetap tinggal. Dia memikirkannya dan memberikan pil itu kepada Titus. Titus, kamu akan bertanggung jawab mendistribusikan pil kepada yang lain. Aku akan membagikan pil kepada semua orang sekarang karena aku juga tinggal bersamamu. Aku di tingkat dewa tertinggi kelas 3, dan aku dapat memberikan banyak bantuan. Aku akan dapat membunuh beberapa anggota klan pertumpahan darah di tingkat dewa pamungkas kelas 1 atau 2. Titus berdiri dengan gagah berani dan dengan cepat membagikan pil itu kepada beberapa anggota keluarga putih. Aku juga ingin tinggal bersama kalian, sayang. Selena menggigit bibir merah seksinya, takut dia tidak akan pernah melihat Jack setelah meninggalkannya. Jack melangkah maju dan memeluk Selena sebelum dengan lembut berkata, sayang, kamu tidak bisa ikut dengan kami kali ini karena terlalu berbahaya. Namun, jangan khawatir, aku telah membuat rencanaku. Aku tidak terburu-buru mati, dan saya hanya akan menunda waktu mereka saat mengirim mereka lari angsa. Jangan lupa bahwa saya seorang alkemis yang dapat mengolah pil perantara kelas 3, dan saya memiliki cukup banyak bahan bersama saya. Jack berhenti sebelum melanjutkan, kami akan menunda mereka selama beberapa waktu sebelum menemukan tempat untuk berlatih meningkatkan kekuatan bertarung kami. Yang kami butuhkan adalah waktu, dan begitu kami bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk menerobos, itu akan menjadi tidak mudah membunuh kita kalau begitu. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecakapan bertarungku. Mata Selena memerah. Dia tahu Jack berbicara dengan sangat tenang, tetapi tidak akan mudah untuk melarikan diri ketika dia bertemu master sejati. Ya, sayang, kamu sudah berada di tingkat dasar tingkat dewa sejati, dan itu sudah cukup cepat. Bekerja lebih keras. Jack mencium kening Selena di depan semua orang, membuatnya sedikit memerah. Bab 1770. Helena dan yang lainnya iri dengan betapa akrabnya Jack dan Selena, sebagai suami istri. Helena bahkan mengerucutkan bibirnya karena rasa iri yang mendalam. Daniela berjalan ke arah Jack dan mengingatkannya, karena kamu memutuskan untuk tinggal, kamu harus waspada setiap saat. Jangan hanya terburu-buru dan bertarung jika lawanmu memiliki kekuatan bertarung yang tinggi, mengerti? Jangan khawatir, aku akan mengingatnya. Jack tersenyum acuh tak acuh sebelum dia berbalik untuk memeluk Daniela, membuatnya tersipu, agak malu. Terlihat jelas betapa bingungnya dia. Haha, hebat. Kevin dan yang lainnya tertawa kecil melihat pemandangan itu. Alejandro, di sisi lain, menoleh ke sisi lain. Jack yang memeluk Daniela di depan semua orang menunjukkan pengumuman tentang hubungan unik mereka. Dia juga tahu bahwa Helena dan Jack hanya berpura-pura menjadi pasangan. Dia, pada kenyataannya, berkencan dengan putri bungsunya. Dia cukup puas dengan Jack. Helena, di sisi lain, agak malu. Lagi pula, semua orang tahu tentang dia dan Jack ketika dia berpura-pura menjadi pacarnya, dan banyak wanita muda dari keluarga Cabello iri padanya. Baiklah, harap berhati-hati. Kami akan menunggumu di puncak gunung. Daniela dalam hati senang saat kehangatan melonjak dalam dirinya manis seperti madu. Alejandro melambaikan tangannya dan berkata kepada sekelompok orang, kalian harus pergi. Pergi. Mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3 harus tetap tinggal sementara yang lain akan pergi bersama Helena. Helena, Daniela, Selena, dan yang lainnya tidak tahan berpisah dengan mereka, cemas akan betapa berbahayanya jika mereka menuju ke tempat musuh berada.
Meskipun demikian, mereka harus terbang ke tempat yang ditunjuk Jack, di bawah perlindungan hutan dengan pertimbangan kebaikan yang lebih besar. Hanya 6 yang tersisa setelah semua orang pergi, Jack dan Titus, yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4, dan Kenneth, Nash, dan yang lainnya yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Jack menoleh ke 5 orang yang tersisa dan berkata, orang-orang di sini memiliki kecakapan bertarung tertinggi, tetapi wilayah kalian belum terlalu stabil. Kalian membutuhkan setidaknya 2 hari lagi sebelum kalian dapat mencoba menerobos. Kekuatan bertarungku cukup stabil, karena teknik seni bela diri. Saya berencana untuk diam-diam menyerang anggota klan pertumpahan darah di siang hari dan membunuh sebanyak mungkin dari mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu ada orang seperti kita, yang memiliki kekuatan bertarung sedikit lebih tinggi, di antara orang-orang ini di sini. Nash mengangguk. Kalau begitu, kita harus bisa menyelamatkan banyak orang. Minta saja orang-orang yang kita selamatkan untuk tidak berjalan ke lingkar luar hutan atau hanya bertarung. Mereka harus segera menuju ke tempat yang kita sebutkan. Jack mengangguk. Kita hanya perlu bertahan selama 2 hingga 3 hari lagi. Aku akan mengolah pil di malam hari, dan setelah wilayahmu stabil, kalian harus menemukan kesempatan untuk segera menerobos. Aku akan menyiapkan pil perantara kelas 3, untuk kalian masing-masing, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian untuk menerobos 2 tahap lagi. Kalian harus bisa menembus ke tingkat dewa pamungkas tahap ke-5 atau ke-6. Bersama dengan kekuatan tempurku, kita harus memiliki lebih banyak kekuatan untuk menghadapi mereka. Bersambung.